Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila hadrati mu'allifatil kitab al-imam Muhammad Ghazali ila hadratil mu'allifatil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Qantani Syaikhina wa syaikhina jami' awliya illa fi hadhihi wilayah Al-Fatihah hadhihi wilayah sunnati wilayah Allah alaihim barakatuh wa al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa bi ulumihi wa matana min barakati fid dharain amin alamin. Adabul istidadi ay hada dari kita menerangkan adabul istidad. Bab menerangkan tata persiapan menjelang melakukan sholat. Jadi sebelum sholat itu ada beberapa adab sedoyo nopo mawon bagi kita itu harus ada tata kramanya. Adabul istidadi lisa iris sholawat. Tata kramane cecawis persiapan untuk melakukan sholat-sholat. Yang baik ayat labu antas taita li sholati zuhri qabla zawal fatuqaddimu al-qailulata. Yang pertama sing dibahas sholat zuhur. Jadi sedurunge sholat zuhur qabla zawal sadurunge lingsire srengenge kondisi ke qailulah. Nah, terus qailulah man. Qailulah napa? Ai naumu fi nisfin nahar. Sing jenenge qailulah itu tidur di tengah-tengah siang hari. Sekitar jam tengah 12 sebelum waktu zuhur. Iku hukumnya sunnah. Jadi waktu awan itu ada beberapa kesunahan. Tidur yang merupakan sunnah itu jenenge qailulah. Hanya sebentar. Karena wong sing membiasakan qailulah maka di waktu malamnya akan bisa terbangun melakukan sholat tahajud. Nah, jadi fatuqaddimu al-qailulata sebelum melakukan sholat zuhur, sebelum masuk waktu sholat zuhur niku kon turun dhisik. Jenenge turune jenenge qailulah. Qailulah iku qalilun sedikit sekali. Jadi mulai ya sekitar jam 11 atau jam tengah 11, jam tengah 12 sedikit sekali. Wahia sunnatun fi ghairi yaumil jumu'ah. Hukume qailulah tidur sebelum masuk waktu zuhur itu hukumnya sunnah selain di hari Jumat. Tapi biasanya ono sing Jumat 12 malah ora Jumat. Pinggirku iki sing guyu krasa lho. Aku yo kabeh, rasa kabeh. Sing luwih parah meneh ora zuhur ora Jumatan, malah dolane ning gumelem. Iku qailulah. Jadi sebelum melakukan sholat zuhur kon persiapan turu jenenge ainaumu finis finahar. Turu separo rino di tengah-tengah siang hari jenenge qailulah. Ingkana laka opo qiyamun fil lail. Nek ngarepaken wengine iku tangi, pengen ngarepaken wengine tangi awan iku kon turu qailulah. Salat tahajudi wa hiya salat tatawwi fil lail ba'da naum. Sehingga wengine iku bisa melakukan salat tahajud. Salat tahajud itu adalah salat tatawwu, salat sunnah yang dilakukan pada tengah malam setelah bangun dari tidurnya. Wala hadda li'adadi rakaatihi. Dan sholat tahajud tidak ada batasan rakaatnya karena Rasulullah bersabda pada Abi Dzar kepada sahabat Abi Dzar, as-sholatu khairu mawdu'in istaksara au aqalla. Sholat sunnah yang telah ditentukan waktunya itu
itu ameh diperbanyak atau dipersedikit itu dipersilahkan tanpa ada batasan bilangan rakaatnya. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ay sholatu afdalu syai' mawdu'in ay masyru'un minal mandubah. Saharun utawa seneng lek-lekan wengi. Sing seneng lek-lekan wengi iku ben kuat lek-lekane iku kon wailulahan. Jadi wengine iku biasa. Kok rasane sih seger. Fa inna fiha ma'unatan ala qiyamil lail. Karena qailulah itu bisa membantu untuk bangun di tengah malam. Diumpamakan kama anna fis sahur ma'unatan ala syiamin nahar. Qailulah kedudukannya bisa untuk menolong, yaitu bangun di waktu malam, seperti halnya sahur bisa menolong, yaitu menolong puasa di waktu siang hari. Kama qala Rasulullah sallam ista'inu bil qailulah. Rasulullah telah bersabda, ista'inu padha amro pitulung sapa sira kabeh bil qailulati kelawan qailulah ala qiyamil lail. Jadi kon golek pitulungan ben iso melek wengi kon padha nglakoni qailulah wa bisahuri ala syamin nahar kon padha poso kon padha sahur ben puasane kuat. Wa bitamri wa bizabib ala bardi syita kon nganggo kurma utawa anggur nalikane wektu syita waktu rendah. Waktu napa? Syita niku waktu kemarau. Rawahu Abu Dawud. Wal qailulatu min ghairi qiyamin. Ana wong turu qailulah tapi wengine ora gelem nglakoni tahajud. Iku kasahuri wa fi ba'din nusah kata sahuri min ghairi syamin kaya dene wong sahur tapi ora puasa. Turu qailulah tapi wengine ora gelem tahajud. Iku padha karo wong sahur ora melu puasa. Ono ora iki? Ndi wong? Melu sahur tapi ora melu puasa. Iku kaya wong nglakoni turu qailulah tapi wengine ora gelem tahajud salat. Fa idza qilta mongko rikalane gawe qailulah sapa sira fajtahid antas taqidu qabla zawal wa tatawaddaa wa tahduru al masjid. Nek pun nglakoni qailulah kon persiapan lilir sadurunge zawal. Itu sadurunge lingsir. Sadurunge lingsir itu sebelum masuk waktu zuhur. Setelah itu wa tatawaddaa wa tahduru al masjid kon wudu terus menghadiri masjid qabla dukhuli waqti shalah sadurunge mlebune waktu salat. Fa inna dzalika min fadhailil a'mal, karena yang demikian itu adalah amal-amal yang utama. Wa illam tanam wa lam tastahil bil kasbi. Ojo turu, ojo ketumpul gawean. Wayah zuhur iku kon istirahat. Washtahulta bis sholati wa zikri kon ketumpul nglakoni salat lan zikir. Bahwa afdalu awqatin nahar, karena di waktu itu adalah waktu yang utama siang hari, li annahu waktu ghaflatin nasi anillahi ta'ala, karena di waktu-waktu tersebut banyak sekali orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka lupa? Wastighaluhum bihumumid dunya, karena mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kadza fil Ihya, itu keterangan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wastu sholliya tahiyatul masjid, setelah qailullah tangi sedurunge zuhur kon nglakoni salat tahiyatul masjid. Setelah melakukan tahiyatul masjid wa tantaziru al muadzina fatujibahu summa taquma, setelah itu kon nglakoni kon nunggu muadzin. Setelah nunggu muadzin fatujibahu jawabi muadzin itu wong sing adzan. Summa taquma ila ihya ima bainal adzan wal iqamah, setelah menjawab daripada muadzin kemudian berdiri untuk melakukan sholat 4 rakaat, yaitu fatusalliya arba'a rakaatin akibat zawal bitaslimatin wa idatin. Sedurunge sholat zuhur kon nglakoni sholat qobliyah, tapi nek mriki 4 rakaat 1 kali salam. Tetapi wa madhhabus Syafi'i, madhhab Imam Syafi'i, annaha iku masna
kasairin nawafil, tapi miturut madhab Imam Syafi'i kudu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tidak menggunakan 4 rakaat 1 kali salam. Wa huwa alladhi safi al-barkada fil ihya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yutawwiluhunna ay hadhihi rakaat wa yaqulu hadha ay waqtu zawal waqtun tuftahu fi abwabus sama. Rasulullah melakukan sholat sebelum zuhur yaitu 4 rakaat, bisa 2 kali salam 2 kali salam, yaitu madhab Imam Syafi'i. Kenapa beliau memperpanjang sholat tersebut? Karena waktu tersebut tuftahu fi abwabus sama, pintu-pintu langit sedang dibuka. Fa uhibbu ayyurfa'ali fihi amalun soleh, maka saya lebih senang ketika pintu langit dibuka dan diangkat amal saya sedang melakukan amal soleh. Wa hadhil arba qabla dzhur iku sunnatun muakkadah. Yang 4 rakaat sebelum zuhur iku sunnah muakkadah. Jadi nglakoni salat 4 rakaat 2 kali salam 2 kali salam sing jenenge napa? Qabla zuhur iku sunnah muakkadah. Ala qauli miturut qaul siji, tetapi miturut qaul yang diunggulkan anna rakaataini qabla zuhri iku akitun min jumlatil arba'at. Tapi yang 2 rakaat sebelum zuhur itu lebih kukuh dibandingkan 4 rakaat. Jadi salate qobliyah iku kon 2 rakaat iku lebih kuat. Kama fil ihya, seperti keterangan dalam kitab Ihya, wa hadza huwa al-muhtamad. Fa fil khabar, di dalam khabar al-warid an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man shallahunna, sapa wong sing nglakoni 4 rakaat sebelum zawali syamsi, sebelum apa zuhur, fa asana ruku'uhunna wa sujudahunna sallama au sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ilal lail. Sapa wonge sing gelem nglakoni 4 rakaat salat sunah sedurunge zawal syamsi ling sire srengenge, kemudian memperbaiki rukuk sujudnya, maka baginya akan bersama-sama, yaitu salat bersama dengan 70.000 malaikat. Was gaul itu sabuna alfa malakin, 70.000 malaikat semuanya yastaghfiruna lahu, memintakan ampunan bagi orang tersebut ilal laili, sampai waktu malam. Nah, di dalam hadis yang lain an Anasin, dari sahabat Anas, man shalla qabla dzuhri arba'an, sapa wonge sing nglakoni salat sunah 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum salat zuhur, ghufira lahu dzunubu yaumihi dzalik, maka dosa-dosanya pada hari itu diampuni. Gampang ya. Wa fihi anit Tabrani an rajulil ansar man shalla qabla dzuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail, sapa wonge sing gelem nglakoni 4 rakaat sebelum salat zuhur, maka seperti halnya dia itu memerdekakan budak-budak yang ada pada Bani Ismail. Tsumma sholli al-fardhu ma'al imam, bareng nglakoni 4 rakaat terus salat zuhur barangkali imam dijamaatin secara berjamaah. Tsumma sholli ba'dal fardhi rakaataini fahuma minar rawatib, rampungan sholat zuhur kon nglakoni 2 rakaat sing jenenge sholat ba'diyah zuhur, iki termasuk sholat rawatib ats-tsabitati yang telah ditetapkan, al-waridati yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada ba'dahuma raka'atain ghairu muakkadataini, terus ditambah 2 rakaat berarti 4 rakaat, tetapi yang 2 rakaat setelahnya itu tidak dikukuhkan. Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha haramallahu 'alan nar, sapa wonge sing ngreksa 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka baginya akan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Wah, berarti nek mun ngertos sesuk dilakoni. Sale sapa ngaji? Sing matur kopi itu sapa? Jadi penting sing dadak mireng. Wa qala al-Ghazali, Imam Ghazali ngendika,
Wa yustahabu lan den sunahake opo ayat ro yen to maca sapa man fi hadhihi nafilati ing dalem ikilah salat sunah ayatul kursi wa akhir suratil baqarah. Ketika melakukan sholat sunat tersebut, maka disunahkan untuk membaca membaca ayat kursi dan dari akhir surat Al-Baqarah, mulai dari amanar rasulu sak rampunge. Itu ketika sholat sunah ngangge ayat niku bagus. Setelah rampung, wala tastahil ilal asri illa bita'allumi ilmin. Parampungan sholat zuhur, ba'diyah zuhur, maka wala tastahil ilal asri, janganlah engkau sibukkan sampai waktu asar kecuali dengan bita'allumi ilmin, kon belajar ilmu. Imma bil hudur indal madaris, ada kalanya datang di tempat-tempat belajar, au bi mutola'ati kitabin, utawa mutola'ah kitab, au i'anati muslimin, atau menolong orang muslim yang lainnya, karena Rasulullah bersabda, wallahi fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi, demi Allah, Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi iki nolong tenan, mboten kok ana wong tabrakan ditolong dompete tok. Parah wis. Ana meneh jare ngutangi tapi yo anak ngutangi. Ojo keliru ngutangi ku ngutangi. Wayang basa yo ngutangi pikirane Ki mutane ngutangi wis opo. ulang-kaling mohon Pak. Ulang-kaling. Wal makna wallahi, maknane wallahi iku mu'inun lil abdi i'anatan kamilatan ma damal abd mu'inan li akhihi. Maknane wallah iku menolong sesama hamba, yaitu menolong secara sempurna. Cara nolong ngutangi ya ora ngono anane. Au qiraati Qur'anin au sya'in fi ma'ashin litasta'ina bihi. Utawa bar zuhur nek mboten belajar ilmu atau menolong orang muslim ya kon maca Quran. Nek ora maca Quran kon golek pengupo jiwa. Nah, iki pengupo jiwa ya penting litasta'ina bihi ai al ma'asi. Tegese kon golek pengupo jiwa ala dinika ing atase nolong agamane ira. Jadi niat golek pengupo jiwa tapi go kangge nafkah itu termasuk nolongi agama. Famin fadhailil a'mal intizarus shalah ba'da shalah wa kana dzalika sunnatus salaf. Jadi beberapa amal-amal yang utama diantaranya adalah intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Berarti sholat zuhur mun rampung iku kon diniati atine niat ingsun kula nunggu waktu sholat asar walaupun dalam keadaan sedang bekerja. Jadi nek bekerja gue diniati kula niat ingsun kerja tapi kanggo nunggu waktu asar. Angel ora. Nek mun kerja kene sing bekam yo ngono, niat ingsun bekam karena kula nunggu waktu salat asar. Nek umpama sadurunge asar kok dilalah diparani Israil. Aku pun entuk niat berarti sudah dalam keadaan mendapatkan pahala salat asar. Mula niat itu penting. Jadi intizarus shalah ba'da shalah. Nek ulama-ulama salaf yang dahulu menunggu sholat setelah sholat itu merupakan perbuatannya ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang dahulu. Summa sholli arba'a rakaatin qabla al-'asr. Setelah itu sampai masuk ke waktu asar, sebelum sholat asar kon nglakoni 4 rakaat. Itu sholat qobliyah. Wa ba'da jawabil muadzin, tapi nglakoni sholat qobliyah itu setelah menjawab azan. Fahiya hadhil arba' 4 rakaat iki sunnah muakkadah. Min haitsu raja'i dukhul fi da'wati Rasulillah sallallahu agar masuk di dalam doanya Rasul. Kadang kita itu meminta doa. Minta doa mari ulama kan ya. Minta doa mari wong alim, minta doa mari wong saleh. Padahal Rasulullah itu mendoakan. Kalau kita ingin didoakan Rasulullah, itu bukan didoakan orang sembarangan, tapi didoakan oleh Rasulullah. Caranya bagaimana?
Caranya agar kita didoakan oleh Rasulullah adalah dengan melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Sapa wong sing nglakoni 4 rakaat sholat sunnah sadurunge sholat asar itu mendapat doanya Rasulullah. Bukan doanya orang biasa. Biasanya kita itu kepengin soan jaluk donga ya. Padahal iki dongane sinten? Doanya Rasulullah. Fa inna da'watu, maka sesungguhnya doanya Rasulullah itu tustajab, pasti disembadani. Rasulullah itu ndongake maring wong sing nglakoni 4 rakaat. Walaupun Rasulullah niku nglakonine 2 rakaat sebelum asar. Faqad qala Rasul sallam rahimallahu abdan. Kanjeng Nabi ku ndongakene pripun? Rahimamukumullah sesapa Allah Gusti Allah abdan ing hamba. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada hamba sholla arba'an qoblal asri, yaitu hamba yang melakukan 4 rakaat sebelum sholat asar. Isi ndongake langsung Kanjeng Nabi, bukan orang biasa. Dan Rasulullah mesti doanya niku dikabulkan. Apa meneh asar, biasanya wayah ngarit yo boro-boro ya. Angel. Tapi ora apa-apa. Angel. Ganjarane wis padha. Mesti niati. Niat ingkun ngaritke padha-padha makhluke Gusti Allah. Itu luwih penting. Daripada nglakoni salat 4 rakaat tapi wedhuse do mati. Malah dosa. Jadi sebelum memberikan alasan ngopo ora ngarit. Jarene 4 rakaat didongake Kanjeng Nabi. Iki wedhuse do mati wae. Dosa kabeh. Fajtahid ayyana laka du'a'u, maka bersungguh-sungguhlah untuk memperoleh doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tastahil ba'dal asri ila bimithli ma sabaqa qablah, dan janganlah engkau sibukkan setelah asar kecuali dengan pekerjaan yang sama sebelumnya. Jadi berasar itu ojo boleh pekerjaan yang tidak sama dengan sebelum asar. Wala yambahi antakuna auqatu kamuhmalah, dan jangan sampai setelah asar itu dibuat waktu yang kosong. Ai matrukah bila faidah, maksudnya waktu yang tanpa ada faidahnya. Wa fi hadzal waqti yukrahu an-naum, batu asar iku dimakruhake kon padha turu batu asar iku hukume makruh. Nek kepengin wonge dadi ampuh 40 dina. Olah batul ulama. Mesti langsung megleng. Olah batul ulama. Sebagian ulama ngendiko, salasun yumkitullahu alaiha, ada 3 yang Allah akan merusak kepadanya, yaitu siapa yang dirusak? Ad-dhahu bi ghairi ujbin, guyu tapi tanpa sesuatu yang mengherankan. Ujug-ujug kok guyu dhewe. Wal aklu min ghairi makan tanpa ngeleh. Burung ngeleh tapi wis mangan. Ramadan. Wa naumu min ghairi sahrin bilail. Awan turu tapi wengine orang golek-lekan wong ibadah. Ya, iki termasuk yumkit itu. Pantas tahilu fi kulli waqtin bima ittafaqa. Niki kon golek waktu, kon nyibukaken setelah waktu zuhur, waktu asar itu dengan sesuatu yang bagus-bagus. Karena fafi tilkal muhasabah kon kangge muhasabah. Karena di dalam muhasabah itu barakatun azimatun, ada keberkahan yang besar. Kadza iku kaya mengkene afadha wis paring faedah inda sapa Abdullah Asy-Syarqawi, Imam Abdullah Asy-Syarqawi fi Rabi'il Fuad. Wa turattiba auradaka. Kemudian kon diruntutke wirid-wiride fi lailika wa naharika. Jadi musim-musim gadah wiridan waktu wengi, waktu awan wiride kon di terusaken
wa tu'ayyina li kulli waqtin sulan la tata'addahu wa la tu'athirahu fihi siwahu fabidzalik tadharu barakatul awqat fa imma idza tarakta nafsaka sudah muhmalan ihmalal bahaim sapa wonge sing ora menggunakan waktu waktu asar kemudian waktu dikosongkan iku sama halnya ihmalal bahaim kaya dene oleh nyuwungakene raja kaya hewan la tadri bimada tastahil karena hewan iku rak ngerti kesibukan fi kulli waktin di setiap waktu. Artinya orang yang tidak menggunakan waktunya maka cuma meluangkan waktunya nggak kayak nyantai tok iku koyo bahaim. Fayang dia mongko ilang opo aksaru auqatika dhai'an maka akan hilanglah waktumu yang banyak hanya tersia-siakan. Wafataka umruka dan terputus dari umurnya. Padahal wa umruka iku ra'su malika, umurmu itu adalah modal daripada hartamu. Ra'su malika, umruka iku ra'su malika. Umurmu adalah modal hartamu. Wa alaihi tijaratuka, karena dari harta benda itu bisa untuk buat dagangan. Ay tasarrufuka fil bai' wasyara wa bihi wusuluka ila na'imid daril abadi fi jiwarillahi ta'ala. Jadi umure iku kanggo modal, lah modale iki kanggo dagangan, dagangane iku kanggo napa? Kanggo wusul, kanggo memperoleh kenikmatan. Jadi wong dagang iku yang golek berarti wusuluka ila na'imid daril abadi, yaitu mendapatkan kenikmatan besok di surga yang penuh dengan kelanggengan bersama fi jiwarillahi ta'ala, bersama di sandingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kullu nafsin, setiap nyawa, min anfasika jauharatun, setiap nyawamu itu adalah mutiara. Jadi nyawa niku termasuk mutiara. Satu kali nafas itu seperti mutiara. Laki matalaha, yang tidak ada harganya. Maksudnya laki matalaha, sudah tidak ada yang bisa membandingi harganya. Mutiara kan mahal. Pokoknya 5 menit wae tinduke. Kira-kira yang mati. Sehingga fakullu nafsi min anfasika jauharatu, setiap nyawa dari nyawamu itu adalah mutiara. Idla badlalahu, tidak ada yang bisa menggantikan, tidak ada yang bisa menggantikan nyawamu. Fa idza fata ay dhahaba opo an-nafsu angka fala audalah, ketika nyawa ini telah pergi dari dirimu maka tidak akan kembali lagi. Fa yambailakal adab ta'ala, maka adab kepada Allah harus tetap dijalankan. Fi kulli nafsi min anfasika, setiap ambekan iku kudu wonten adabe maring Gusti Allah. Wa qala ba'dhum innal yauma, iki dino niku yunadi, hari itu akan memanggil kulla waktin, setiap waktu hari niki memanggil maring anak Adam. Ya ibna Adam ana yaumun jadid. Jadi hari niku memanggil anak-anak Adam. Ana yaumun jadid, saya adalah hari baru. Wa ana bima amilta fihi syahid, dan saya melihat apa yang kau lakukan pada hari ini. Fahtanimni fa innaka la tudrikni idza horobatis syams. Maka ambillah kesempatanmu selagi la tudrikni, karena kau tidak akan tahu ketika sudah tenggelamnya matahari. Jadi kon menyiapkan waktu dengan sebaik mungkin. Terus summa idza asfarat asyams, ketika matahari sudah mulai menguning, berarti menjelang waktu maghrib. Fajtahid an ta'uda ilal masjid qoblal hurub, kon siap-siap persiapan an ta'uda ilal masjid, siap-siap bali maring masjid sadurunge surup. Wa tashtahila fi dzalikal waqt, kon menyibukkan diri pada waktu-waktu tersebut
bis tasbihi wal istighfar. Kon maca tasbih, maca istighfar sebelum apa? Sebelum maghrib. Karena apa? Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'. Karena keutamaan waktu sebelum tenggelamnya matahari itu sama keutamanya seperti waktu ketika matahari akan bersinar. Allah berfirman di dalam surat Thaha, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dan memujilah Tuhanmu yaitu qabla tulu', sebelum munculnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Istahil bitanzil ta'ala fi tarafiyin nahar kama qala Abu Muslim waqra qabla hurubis syamsi. Iki wonten sira iki kudu dilakoni iki. Sing biyen kula lakoni. Waqra lan maca sapa sira qabla hurubis syamsi. Iki kon padha maca iki. Wonten faedahe. Sadurunge surupe srengenge kon maca arba'a suwarin 4 surat. Jadi sedurunge surupe srengenge kon maca 4 surat. Gampang surate. Sing sepindah wasyamsi wa duhaha. Tinggali wal laili idza yasha. Sing ping 3 kali sekawan wal muawwidzatain yaitu falak bin nas. Jadi kon maca wasyamsi wa duhaha wal laili idza yasha kali falak bin nas. Iki sedurunge surup srengenge. Faidahe napa? Faman qara'a surata wasyamsi, sapa wong sing gelem maca surat Syams sebelum surupe srengenge, razaqahullahu taala, Allah akan memberikan kepadanya al-fahma al-dzaki. Wong iku didadekke cerdas. Jadi sapa wong sing sedurunge surupe srengenge sing padha pikirane bundel-bundel iku sadurunge surup srengenge kon maca apa? Surat wasyamsi wa duhaha. Hafalan kok yo ilang terus iku hafalane ndono diterangi koyo ngene ya engko kulo yakin kelalen kabeh. Saya orang Yusuf. Dadi ngesuk kon maca sedurunge surup srengenge kon maca wasyamsi wa duhaha. Karena faedahnya akan menjadikan al-fahma al-zaki, Allah memberikan kepahaman dan kecerdasan. Wal fatana fi jami'il asya, kecerdasan di setiap perkara. Wa man tala surat wal lail hafidha min hatika sitr. Sapa wong sing gelem maca surat wal lail maka baginya akan dijaga dari semua sihir. Wa man tala suratul falaq waqiyasu wa man tala suratun nas usima minal balaya. Sapa wonge sing gelem maca falak maka wuqiya akan dijaga dari kejahatan. Sapa wonge sing gelem maca surat nas maka akan dijauhkan dari berbagai bencana. Wa'idzu minasyaiton, dan juga dijauhkan dari gangguan setan. Niki sing bab rizki. Wa man dawama ala qiraatiha, siapa orangnya yang mengistiqomahkan membaca 4 surat tadi, kana razaqahullah kal maqam, monggo wong iku diparingi rezeki kaya dene rezekine iku kaya dene apa kaya udan. Jadi kaya udan. Terus iku 4 surat. Wasyamsi wal laili wal muawwidzatain. Wal muawwidzatain niku falak bin nas. Iki sapa wong sing gelem mendawamahkan, mengistiqomahkan 4 surat tersebut, razaqahu kal matar, maka baginya akan diberi rezeki seperti hujan. Wal tahrub alaika apa asyamsu wa anta fil istighfar, supaya nalikane surupe srengenge engkau dalam keadaan istighfar. Faida samital adzan faja bahwa kul ba'dah, ketika engkau sudah mendengarkan adzan maka jawablah wakul ba'dah, setelah rampung adzan kon ndonga Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri sholatika wa swati du'atik. Iki urung apa mergone urung maca wasamsi. Ngesuk antuk dia Muhammadanil wasilah. Addu'a kama sabaqo. Nah, terus
Wa fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummu Salamah alimni ya Rasulullah mugi panjenengan ya Rasulullah berikanlah pelajaran kepadaku berikanlah pengetahuan kepadaku ya Rasulullah an aqula inda adzanil maghrib apa yang harus saya baca ketika setelah adzan maghrib. Rasulullah mengatakan Allahumma hadza iqbali lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika ifirli. Intine njaluk ngapur. Terus fayambai ayyulahidu sopol abdu ahwalahu. Maka prayogane nempun rambung maghrib kae kon muhasabah. Muhasabah maring awake dhewe selama 1 hari mulai pletek matahari sampai tenggelam matahari iku kon di muhasabah setiap hari. Fa in sawa ne upama padha apa ya mu amsihi dinone iku esuke kuwi sampai sore fayakunu mahbunan. Nek hari ini sama dengan hari kemarin maka termasuk orang yang rugi. Wa in kana syarrun minhu fayakunu malunan. Nek hari ini lebih jelek dari hari kemarin berarti orang itu dilaknati. Fa in ra'a nafsahu mutawaffiran 'alal khairi jami'an naharihi. Apabila orang tersebut sudah muhasabah kepada dirinya bahwa apa yang dilakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka fal yashkurillah ta'ala ala taufiqihi. Terus muji syukur maring Gusti Allah wal yashkuru ta'ala ala sihhati jismihi wa baqai umrihi. Kemudian bersyukurlah kepada Allah karena kesehatan jasmaninya dan telah diberikan umur yang panjang. Tsumma sholli al-fardhu ba'da jawabil muadzani wal iqamah. Itu setannya. Terus sithik-an mau harus picut-picut tuh. Iku nyindir jane pun lah. Pun yang pun ora apa-apa ya. Ilmu sir. Sini iku. Jadi ya entuk pelajaran paling boten napa? Sapa wonge sing ditangkep napa? Pengen entuk dongane Kanjeng Nabi iku kon nglakoni 4 rakaat salat sunah sedurunge asar. Sing ndongake langsung Kanjeng Nabi. Sadurunge surup srengenge kepengin rezekine kaya udan kon maca 4 surat. Wasyamsi wal laili wal muawwidzatain. Terus sadurunge masuk salat zuhur iku wonten kesunahan ben wengi nek iku iso tangi jenenge Qailullah, yaitu waktu yang sedikit untuk tidur. Tapi nek ana wong qailullah wengi nek ora gelem tangi berarti kaya sahur. Sorenya buka bersama. Ngeten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Muga manfaat. Amin. 2 rakaat. Niku syaratnya jamak berjamaah. Buat Di masjid apa di rumah? di rumah boleh. Di rumah boleh. Sing penting Ya sebelum wingi matur. bukan pas lagi jenengan kan kula tuh paham. Kenapa jenengan tanglet ngoten? Biasanya sing melu jamaah iku ngutangi, bukan ditagih utangi. Anu ki mutan mau dulu sekolah kaleng. Ini kalau biasa saya ini tanggriono apa tang masjid niku? Utamane. Saya ini utamanya di rumah. Di rumah. Nek kopi sebelum masuk, sebelum berangkat itu mengkopiah dulu. Itu setelah azan nopo bebas belum azan. Nah, iya. Setelah masuk waktu sholat. Sudah masuk sholat. Biarpun belum azan pun asal. Penting sudah masuk waktu sholat. Waktu sholat niku nggih. Ada yang jasari ngedosi adzan, liyane pun komat. Rambut. Aduh mana dan. Pasti lah. Aku beli aja. Padahal lainnya pun komat. Jadi sing penting pun masuk. Tapi kalau sudah mendengar azan ya menunggu azan rampung dulu. Pak D. Asrornya, rahasianya kenapa kita harus di rumah? Karena rumah itu agar dibuat ibadah. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang kita buat untuk sujud, maka semakin banyak yang akan menjadi saksi besok. Sehingga ketika kita melakukan sholat sunnah, mriki, iki sholat wajib mriki,
mau kon pindah walaupun satu langkah. Tujuannya itu apa? Agar bumi yang kita pijak, yang kita buat sujud itu bisa bersaksi. Tujuannya itu. Jadi kon pindah walaupun Selangkah. mau ke kanan boleh, ke kiri boleh, ya lihat situasi dan kondisi. Oke. Assalamualaikum. Iku sholat sunai bacaannya bebas kayak surat An-Nur. Kalau misalkan Ayat kursi, Mas. Bisa ayat kursi akhir. Ayat kursi kali. Apa? Kalengan banget. Al-Baqarah terakhir. Ketoro rumah tuh sama. YouTube ada kok. Jangan lupa ya dukung terus channel kami Ngopi Yai Karena nggak punya ada YouTube. Lihat loh. Ngaji santai Ngaji bareng Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah.